Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengembangan sains keperawatan. Sebelum itu saya perkenalkan dulu kelompok 4. Yang pertama Pak Aswin Hardi, yang kedua Hari Widiatmini, yang ketiga Misbah Nila Mutiarani, yang keempat Mukhtarul Fadal, dan saya sendiri Murid Cahyono Purba. Yang dijelaskan dalam perkembangan sains keperawatan yaitu yang pertama menyangkut sains keperawatan dan cakupannya, yang kedua manfaat sains bagi pendidikan, pelayanan, dan penelitian, yang ketiga perkembangan sains keperawatan di dunia dan di Indonesia. Selanjutnya pendukung dan penghambat perkembangan sains di keperawatan, hubungan interaktif atau peran pendidikan, pelayanan, praktik, dan penelitian dalam perkembangan sains. Yang ketujuh, peran mahasiswa pascasarjana ilmu keperawatan dalam pengembangan sains keperawatan. Yang terakhir, rekomendasi kepada instansi pendidikan dan pelayanan dalam upaya pengembangan sains keperawatan. Baik, masuk ke pengertian dari sains keperawatan. Menurut Alikut 2014, sains keperawatan adalah aktivitas intelektual untuk merumuskan fenomena agar dapat dideskripsikan, dijelaskan, dan diprediksi. Sains merupakan proses intelektual menggunakan semua yang tersedia sumber daya mental dan fisik untuk lebih memahami, menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif, serta memprediksi normal maupun tidak berdasarkan pada fenomena. Thomas 2012. Cakupan sains meliputi pendidikan, penelitian, dan praktik. Manfaat sains keperawatan untuk pendidikan yaitu proses pendidikan dapat menambah pengetahuan seorang perawat tentang berbagai teori dalam keperawatan atau ilmu keperawatan, nursing science. Untuk penelitian, penerapan sains keperawatan dalam bidang penelitian mampu mengembangkan teori-teori keperawatan yang berguna bagi pengembangan profesi keperawatan. Manfaat sains selanjutnya untuk pelayanan ya, munculnya sains keperawatan menyebabkan praktik keperawatan didasarkan pada prinsip-prinsip keperawatan dengan menggunakan model pendidikan dalam prosedur keperawatan. Perkembangan sains keperawatan di dunia. Menurut Alikut 2017, sejarah keperawatan profesional dimulai oleh Florence Nightingale. Ia menyatakan bahwa fokus keperawatan yang unik dan pengetahuan keperawatan berbeda dari pengetahuan medis. Ia menjelaskan bahwa fungsi yang tepat bagi seorang perawat adalah menempatkan pasien dalam kondisi terbaik bagi alam untuk bertindak terhadap pasien. Era bersejarah menurut Alikut 2017 itu dimulai dari era kurikulum tahun 1900 sampai 1940, era penelitian tahun 1940 sampai 1970, era pendidikan tahun 1950 sampai 1970, dan era pembangunan teori abad ke-21. Era teori tahun 1980 sampai 1990. Yang terakhir yaitu era pemanfaatan teori abad ke-21. Perkembangan sains keperawatan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan sains keperawatan telah berkembang pesat. Sejalan dengan perkembangan sains keperawatan di dunia, profesi keperawatan Indonesia pun telah mengalami kemajuan yang signifikan. Setelah disahkannya Undang-Undang Keperawatan Nomor 13 Tahun 2014, pelayanan keperawatan diatur dengan standar-standar yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat. Pendidikan keperawatan serta praktik keperawatan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Di Indonesia, melalui Lokakarya Nasional Keperawatan dengan kerjasama antara Depdikbud RI, Depkes RI, dan DPP PPNI tahun 1993, menetapkan keperawatan sebagai profesi dan pengembangan keperawatan diarahkan kepada pemenuhan kriteria profesi antara lain memiliki body of knowledge. Yang kedua, pendidikan khusus berbasis keahlian dengan sistem pendidikan tinggi keperawatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan tinggi nasional. Yang ketiga, memberikan pelayanan praktik keperawatan ilmiah dalam bidang keprofesian, memiliki perhimpunan yang kokoh, memberlakukan kode etik keperawatan, memiliki motivasi yang bersifat altruistik. Pendukung dan perkembangan sains keperawatan. Komitmen perawat pada bukti proses teori untuk praktik bermanfaat untuk pasien dalam hal panduan sistematis perawat
yang berpengetahuan. Ini membantu profesi sebagai perawat diakui atas kontribusi mereka yang mereka lakukan untuk perawatan kesehatan masyarakat, sebagaimana dicatat sebelumnya dalam kaitannya dengan disiplin keperawatan. Pengembangan pengetahuan merupakan kegiatan penting untuk dikejar oleh para sarjana keperawatan. Adalah penting bahwa perawat terus diakui dan dihormati atau disiplin ilmiah mereka untuk kontribusi mereka terhadap kesehatan masyarakat. Aligut 2017. Dalam draft naskah akademik Sistem Pendidikan Keperawatan di Indonesia 2012, rumusan permasalahan penghambat perkembangan sains adalah yang pertama, tidak adanya otonomi pengelolaan pendidikan mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai cara wisuda. Yang kedua, perencanaan dan pendayagunaan tenaga keperawatan belum jelas, sehingga pengembangan sistem pendidikan kurang memberi dampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di tatanan klinik maupun komunitas. Interprofesional kolaborasi belum tertata baik, kredibilitas dan pengakuan sebagai profesi perawat tidak terjaga karena belum dikelolanya, credentialing sistem suatu kaidah yang berlaku, kurangnya dukungan terhadap praktik keperawatan profesional, sistem akreditasi bersifat umum, kompetensi perawat dan kualitas penyelenggara pendidikan masih belum memenuhi harapan masyarakat, adanya pendidikan D4 keperawatan mitra dokter spesialis yang tidak sesuai dengan arah pengembangan profesi keperawatan. Hubungan interaktif atau peran pendidikan, pelayanan, dan praktik penelitian dalam pengembangan sains. Menurut Aligut 2017, penelitian untuk menguji teori dapat dilakukan untuk menumbangkan teori lama dan memunculkannya sebagai teori yang baru, di mana hal tersebut dikembangkan sebagai upaya untuk menjelaskan tentang fenomena keperawatan secara lebih adekuat. Dengan demikian, sangatlah penting bahwa riset untuk pengujian teori dapat dilakukan lebih lanjut untuk pengembangan keilmuan keperawatan. Perawat, ilmuwan, dan praktisi berupaya untuk lebih menekankan pada hubungan antara teori riset dan antara lain untuk perkembangan lebih lanjut dari teori keperawatan yang relevan dengan praktik perawat spesialis, meningkatkan kolaborasi antara penelitian dan praktisi pada tahun 1998, mendorong perawat peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penemuannya kepada pihak praktisi. Lanjutannya, meningkatkan upaya untuk menghubungi teori middle range dengan paradigma keperawatan, meningkatkan fokus riset klinis, meningkatkan penggunaan teori keperawatan untuk praktik berdasarkan teori best practice, dan pengambilan keputusan klinis. Dalam konteks pendidikan, beberapa institusi menggunakan satu teori yang dipakai sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulumnya, sedangkan lain menggunakan kerangka meta-paradigma Malinsky 2000, dan lainnya mengutamakan untuk meningkatkan perhatian terhadap riset berbasis pada teori keperawatan dan memperkuat kurikulum yang berbasis pada penggunaan teori keperawatan untuk jenjang studi master dan doktoral. Selanjutnya, peran mahasiswa pasca sarjana ilmu keperawatan dalam pengembangan sains keperawatan, Aligut 2017. Peran mahasiswa pasca sarjana dalam pengembangan sains keperawatan adalah antara lain memiliki rasa tanggung jawab pada tindakan-tindakan aktual seperti pada tradisi, menurunkan ilmu pengetahuan kepada generasi perawat yang dapat disampaikan melalui praktik dan terobservasi dan terarah pada pengembangan budaya keperawatan yang menerima sesuatu yang benar dengan dasar evidence base. Karena semakin banyaknya perawat yang memperoleh pendidikan tinggi, berarti semakin bertambah pemahaman tentang pentingnya teori keperawatan. Penggunaan teori oleh perawat telah meningkatkan pengembangan pengetahuan dan meningkatkan kualitas praktik perawatan. Aligut 2017. Dijelaskan dalam Aligut 2017, yaitu era penelitian dan era pendidikan pasca sarjana dikembangkan bersama-sama. Program-program master keperawatan mulai memasukkan pelajaran-pelajaran dalam pengembangan konsep dan penelitian perawatan, memperkenalkan mahasiswa kepada para ahli teori keperawatan dan proses pengembangan pengetahuan. Aligut 2010. Rekomendasi kepada instansi pendidikan dan pelayanan dalam upaya pengembangan sains keperawatan. Yang pertama yaitu untuk instansi pendidikan dalam melaksanakan tridaman perguruan tinggi harus berlandaskan pada meta paradigma keperawatan dalam sains keperawatan. Yang kedua, berfokus pada pengembangan sains baik dari penerapan filosofi keperawatan maupun konsep keperawatan, teori keperawatan, sehingga dapat menerapkan teori middle range keperawatan dalam praktik. Yang ketiga, terus mengembangkan ilmu pengetahuan melalui sistem kurikulum pendidikan dengan pola terintegrasi global seiring dengan pengembangan iptek. Yang keempat, mempelajari ilmu keperawatan serta memahami teori-teori keperawatan melalui teknik perkuliahan dan teknik
pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa sehingga dapat mengasah critical thinking mahasiswa. Yang kelima, institusi pendidikan juga diharapkan mampu terus memotivasi mahasiswa agar dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang berdasar pada teori keperawatan, agar dapat menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi praktek keperawatan. Selanjutnya, rekomendasi terhadap institusi pelayanan dalam praktiknya menerapkan teori middle range keperawatan yang merupakan teori spesifik dalam keperawatan sehingga praktik dilakukan menjadi praktik perawatan yang profesional yang memberikan postur pada profesi keperawatan terhadap profesi kesehatan yang lainnya dan dalam interkolaborasi serta meningkatkan kualitas riset dalam praktik pelayanan kesehatan. Memotivasi semua agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia keperawatan yang mampu memberikan asuhan perawatan yang relevan dan mampu selaras dengan profesi kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Referensi. Terima kasih, demikian penyampaian tentang sains perawatan. Saya Murid Cahyono Purba mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.